Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefalukum anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai dengan bismillah. Kita akan belajar di pertemuan kali ini pembelajaran matematika ya. Pertama, kita akan membaca dulu teks di bawah ini. Peristiwa mencair atau meleleh dimanfaatkan dalam kegiatan pembuatan kue. Dalam beberapa resep, membuat kue mentega harus dicairkan atau dilelehkan terlebih dahulu. Nah, mentega atau butter dijual dalam berbagai kemasan. Kita perhatikan tabel di bawah ini. Pertama, ukuran mentega kemasan batang. Ada 1 batang, 2 batang, 4 batang, 3 batang, dan sebagainya. Kemudian dalam ukuran cangkir ada setengah cangkir, ada 1 cangkir, ada 2 cangkir. Nah, ini kita bisa perhatikan bahwa pengukuran ini dalam cangkir, kemudian batangan ini adalah satuan yang tidak baku. Artinya satuan ini tidak ditetapkan dalam pengukuran ilmiah. Karena kan coba cangkir ibu dan cangkir kamu mungkin besaran cangkir ibu ya kan? Nah, jadi tidak ilmiah, tidak ditetapkan secara internasional atau digunakan dalam internasional, hanya ukuran masing-masing orang. Karena kita batangan yang dimaksud ibu dan batangan yang dimaksud kamu itu beda besarnya. Coba kita lihat sini. Misalnya ibu besarnya segini, terus kamu yang kamu maksud batangan cuma segini. Nah, kan lebih kecil kan? Nah, jadi itu adalah satuan yang tidak baku. Nah, kita lihat nih yang di sini dalam ukuran isi milimeter, kemudian gram. Nah, ini adalah satuan baku. Ini satuan baku. Kalau dalam ukuran sendok makan, satuan sendok makan ini bukan satuan baku juga ya, karena sendok makan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi bukan satuan baku. Nah, di sini kita tuliskan satuan-satuan baku yang tercantum pada tabel adalah mili, kemudian masanya adalah gram, mililiter dan gram. Kemudian satuan yang tidak baku adalah batangan. Batangan kemudian apalagi? Cangkir dan sendok. Karena ini tidak sama setiap orangnya, jadi tidak digunakan secara ilmiah gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menimbang. Kita baca dulu ya. Peristiwa penguapan menjadikan pakaian dicuci menjadi cepat kering, ya kan? Kita menjemur baju itu ada peristiwa penguapan. Air yang terkandung pada pakaian basah menguap karena panas dari cahaya matahari. Pakaian basah yang semula berat, isinya air. Nah, tadi yang basah itu banyak airnya, jadinya lebih berat. Nah, menjadi kering, menjadi ringan dan kering. Jadi pakaian basah ketika dijemur akan menjadi lebih ringan karena kandungan airnya sudah menguap. Meskipun ringan, setumpuk pakaian kering memiliki massa yang dapat ditimbang. Di tempat jasa pencucian pakaian yang akan dicuci ditimbang terlebih dahulu. Hasil penimbangan akan menentukan tarif jasa pencucian. Nah, ini ada seorang ibu nih mengantarkan pakaian untuk dicuci di penatu. Penatu itu jasa cuci pakaian. Pakaian-pakaian itu ditimbang dengan timbangan meja. Ini timbangan meja ya. Hasil penimbangan diperoleh angka 3 kilo. Kita lihat di sini. 3 kilo 300 gram. Berapa gram massa pakaian yang ditimbang? Nah, kita kan sudah belajar nih. 1 kilogram sama dengan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti dikalikan dengan 1000 ya. Nolnya ditambah 3. 1, 2, 3. 0 tambah 3. Nah, di sini berarti 3 kg sama dengan berapa? Sama dengan 3000 gram. Kemudian 300 gram sama dengan 300 gram. Jadi ditambah hasilnya menjadi 3300 gram. Kemudian setelah dicuci dan setrika, pakaian ditimbang kembali. Nah, tadi kan basah nih. Rada basah gitu ya. Coba kita lihat dulu sini. Nah, nih. Setelah timbangan itu kering, ditimbang kembali, masanya jadi cuma 2950 gram. Berapa kilo massa pakaian yang ditimbang? Jadi kita ubah nih di sini, kita lihat. Tadi kan kita harus kali setiap naik kita kalikan dengan 1000. Nah, setiap turun kita bagi dengan 1000. Artinya nolnya kita coret 3. Berarti di sini sama dengan kita pisahkan dulu, sama dengan 200 gram sama dengan 2000 gram ditambah 950 gram. Nah, bisa ditulis seperti ini. Betul, jika kita tulis seperti ini 2,95 gram
juga betul. Dari mana? Dari sini. Dari sini. 2950, nolnya kita coret 3, 1 2 3. Jadi komanya di sini. 2,95 gram. Ini juga betul. Ya teman-teman, kemarin ada yang jawab seperti ini, ada yang jawab seperti ini, semuanya Ibu betulkan. Kemudian kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ketika Ibu dan Danu berbelanja di swalayan, pasar swalayan, petugas swalayan menambahkan 1 kg es kering ke dalam kantong plastik berisi ikan segar. Sampainya di rumah, Dani menimbang kembali es kering yang tersisa. Ternyata sekarang tinggal 500 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas karbon dioksida? Nah, berapa nih? Ini namanya peristiwa apa? Dari benda padat menjadi benda cair. Padat menjadi benda gas. Namanya apa? Menyublim ya, kita sudah belajar. Di sini beratnya mula-mula adalah 1 kg. 1 kg sama dengan 1000 gram ya. Kita kalikan dengan 0 tambahin 3 atau dikalikan dengan 1000. Nah, sisa es keringnya sekarang tinggal segini. Berarti berapa jumlah yang menyublim? Berarti yang jumlah yang menyublim adalah 1000 gram dikurang 500 gram. Sama dengan berapa? 500 gram. Nah, jadi es krim yang berubah menjadi karbon dioksida adalah 500 gram gitu. Lanjut ke sekarang pembelajaran terakhir, yaitu membaca jam ya, membaca jam dengan lebih teliti atau lebih efektif. Di sini kita bisa lihat jarum pendek, kan kita udah pelajari ya, jarum pendek itu menunjukkan angka jam. Sedangkan jarum panjang menunjukkan menit, atau jarum panjangnya lagi menunjukkan detik. Ada 3 jarum, jarum pendek, jarum panjang, dan jarum detik. Nah, kita lihat nih. Jarum pendek telah bergeser ke angka 1. Kita lihat sini. Ini jarum pendeknya di angka 1. Kemudian jarum panjang, jarum menit berada di angka 2 dan 3 di sini. Sini ya. Jarum panjang berada pada 3 titik setelah 2. Kita hitung di sini. 1 2 3 di sini. Nah, jarum panjang menunjukkan menit ke 13. Nah, kita hitung 13. Kenapa? Di sini kan kita udah bisa hitung ya dari 12. Kita hitung jarum panjang dari 12. 1 2 3 4 5. Di sini kan 5 kan? 5. 6 7 8 9 10. 10 11 12 13. Di sini berarti menit ke 13. Menit ke 13. Jadinya jarum panjang ini kita harus membaca dengan lebih teliti ya. Sekarang kita sudah bisa membaca dengan lebih teliti, yaitu di sini menunjukkan menit ke 13. Jadi sama dengan jam 1:13 menit. Kalau Ibu maunya jarum panjangnya di sini seret, berarti berapa nih? Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5, kan sini 5 kan, sama di sini 5. 1 2 3. Nah, berarti berapa? 5 tambah 3 berapa kalau Ibu panjangnya sampai sini? Sama dengan lewat 8. Berarti kalau di sini sama dengan jamnya 01:08 menit. Begitu teman-teman. Gampang kan? Nah, begitu saja pembelajaran kita pada tema pada subtema 3 kali ini. Setelah menyelesaikan alhamdulillah pelajaran matematika, kemudian kalian bisa mengerjakan tugas dari gurunya masing-masing. Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak telah menyimak video dengan baik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.